Ambil dari nama gunung di Indonesia. Aku nak cakap sikit dengan Konoha yang cakap apa, di Malaysia tak laku kat Thailand kan. Duit Indonesia yang tak laku kat Thailand. Wah, ketika dikasih ringgit oleh Macik. Malu-malu, tapi mau. Harga ringgit sekarang naik. Kalian kan? Tapi di satu sisi juga sedih karena uang Indonesia kan jadi turun. Apa sebenarnya yang akan terjadi dan telah terjadi kepada ringgit Malaysia? Kasih tahu ya, bukannya Malaysia itu memang sudah maju. Kalau tidak maju, nggak mungkin rakyat Malaysia itu mempunyai kendaraan masing-masing. Harga ringgit Malaysia naik dan rupiah turun, dibilang tidak laku, geng, di beberapa negara oleh netizen Konoha. Namun apalah daya, geng, dibagi fakta langsung dengan warga Malaysia, geng. Kanda koyak, kanda malu sendiri bila tahu fakta yang sebenarnya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video ada-ada saja tingkah laku netizen Konoha, geng, yang bilang ringgit diambil dari nama gunung di Indonesia dan katanya ringgit tidak laku di Thailand. Namun apalah daya, geng, oleh pemuda Malaysia ataupun oleh orang Malaysia dibagi fakta untuk membuat koya netizen daripada Konoha ini, geng. Kenapa dia bisa bilang seperti itu, geng? Ya, inilah, geng, alasannya ada di video ini. Jom kita simak bersama-sama, geng. Namun, sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go! Ambil dari nama gunung di Indonesia. Dalam banyak-banyak gunung di Indonesia tu, kenapa tak ada gunung yang namanya rupiah? Kenapa nilai mata wang di Indonesia tu menggunakan pakai istilah rupiah yang aslinya daripada perkataan Sanskrit ataupun dari Mongolia? Kenapa Kenapa tak diambil gunung? Kenapa tak ambil Bromo ke? Gunung di Indonesia ya. Besarnya gunung itu. Mesti gunung tu kaya kan, sebab banyak ringgit di sana. Kesian. Baik, itulah. Tak melayan, tak ada hiburan. Bila melayan ni rasa terlebih hiburan pula. Sebab salah lah pula. Kami tidak guna ringgit, kami tukar dengan rupiah. Ringgit tidak laku di luar negara. Yalah, saya pun baru tukar rupiah ni sebab ringgit tak laku. Ni 10 juta rupiah. 2,565 ringgit Malaysia. Ni saya bertukar tadi. Ni. Kepada rakyat Malaysia yang nak jadi jutawan, boleh pergi ke mana-mana money changer. Hanya berbekalkan RM256.50 dah jadi jutawan. Terbaik. Hebat rupiah ni. Jutawan. Yes. Kalau Thailand 2,000 baru dapat 14,000 baht. Kenapa tak bandingkan dengan pound sterling ataupun US dollar? Sebelah tu je, Singapore dollar. Amboi. Bayangkanlah kalau rupiah. RM2,000 dapat berapa? Nak masuk toilet pun tak lepas. Merengger. Ni aku nak cakap sikit dengan Konoha yang cakap apa, di Malaysia tak laku kat Thailand kan. Ni. Duit Indonesia yang tak laku kat Thailand. Duit Indonesia je tak ada orang nak.
Tak. RM ke Baht. Pembetulan kat situ Pembetulan. Sementara ada kat Thailand ni, boleh lah. Tunjuk kasih korang tengok. Di Malaysia mana-mana laku. Bangga sebagai anak Malaysia. Orang Indonesia ni Betul lah kajian cawat. itu tetap di Malaysia bro, di Indonesia tak boleh pakai ATM. Wah, ketika dikasih ringgit oleh Macik. Nah, Malu-malu tapi mau. insyaAllah gak apa-apa kan dapat ringgit. Seringgit ini berapa bu? Kalau sama kita? Oh 3.500 sih. Ditambah lagi. Ini berapa? Alto bahagia. Ya nggak dijual, nggak dijual. Buat masuk dompet. 5 ringgit. Insyaallah. Buat kenang-kenangan. Jangan karena teman-teman ngerasa nggak mungkin lah. Kadang-kadang penonton kita banyak yang negatif nggak percaya gitu. Ini buktinya dari ringgitnya. Masya Allah dahsyat. Memang kadang SDM warga Konoha ini geng harus disekolahkan juga, harus dibagi fakta juga kayak gitu ya geng ya. Dan ya memang di setiap negara kalau uang asing itu tidak laku harus ditukarkan geng kayak gitu ya geng ya. Namun bila orang Indonesia dibagi uang ringgit Malaysia pastinya senang geng. Kenapa? Karena tukarannya itu lebih banyak daripada uang rupiah. Kayak gitu. Contohnya karena tadi dibagi 6 ringgit itu sudah berjadi berapa? Coba dibagi 6.000. Itu 6 ringgit sekitaran berapa ya? Ya 20 ribu lah. 20 ribuan lebih lah kayak gitu ya geng. 22 ribu lah. Kayak gitu jadinya geng. Jadi lebih senangan dapat uang ringgit mereka. Siapa bilang yang tidak laku? Apakah gara-gara kenaikan ringgit terus dengan netizen Konoha dibilang uang ringgit tidak laku di negara Thailand? Bisa jadi juga. Jom simak video ini sampai akhir. Let's go. Harga ringgit sekarang naik. Kalian bayangin aja, 1 ringgit sekarang itu 3.900 lebih guys, hampir 4.000. Ini sih menurut aku bagus banget bagi kita yang kerja di Malaysia. Jadi itu gimana ya, kita kerja juga lebih semangat karena lebih bisa dapat uang lebih banyak kayak gitu kan. Tapi di satu sisi juga sedih karena uang Indonesia kan jadi turun. Bukan hanya uang Indonesia aja sih. Kalau aku lihat-lihat itu uang Jepang juga turun. Untuk kalian gimana guys? Udah kirim uang nggak ke Indonesia? Tulis di kolom komentar. Kalau gitu aku ciao dulu. Bye-bye. Apa sebenarnya yang akan terjadi dan telah terjadi kepada ringgit Malaysia? Kenapakah ianya sedemikian rupa? Okey, jom kita bincangkan dalam video ni. Guys, kalau korang perasan, baru-baru ni MARC Ratings dan juga Bank Negara dia orang ada keluarkan satu statement yang sangat menarik lah pasal ringgit Malaysia. Yang mana ringgit dijangka akan terus mengukuh sampai boleh mencecah RM4 ke bawah berbanding US dollar menjelang especially pada pertengahan 2026 iaitu tahun depan. Dan sekarang ni pun kalau kita tengok nilai dia dah mula naik ke sekitar RM4.22 per US dollar macam tu. Jadi kalaulah betul unjuran ini menjadi kenyataan, itu bermaksud pengukuhan ringgit ni hampir 7 hingga 8% macam tu dalam masa lebih kurang setahun setengah je. So apa punca utama dia? Dikatakan yang pertama asas ekonomi domestik kita kukuh lah. Lepas tu reformasi fiskal yang makin jelas di bawah RMK13 dan jangkaan Federal Reserve Amerika Syarikat ni diorang akan turunkan kadar faedah mungkin dalam 3 hingga 4 kali dalam tempoh 12 bulan yang akan datang. Dan ini seterusnya akan lemahkanlah US dollar ni. Tapi bukan tu je guys. Sebab Malaysia juga dijangka akan dapat limpahan pelaburan global yang akan mula mengalihkan portfolio diorang daripada US dollar kepada pasaran Asia. Termasuk dekat Malaysia lah. Ini especially apabila Fed akan mula turunkan kadar faedah diorang beberapa kali pada tahun depan. Dan bila Fed ni dia turunkan interest rates dana akan keluar lah daripada US dan masuk ke pasaran Asia.
Kenapa pula dia keluar daripada US, dia masuk ke Asia ataupun Malaysia? Okey, dia punya reason dia simple je, sebab pulangan untuk dapatkan duit ataupun labur dalam aset-aset Amerika Syarikat ni akan jadi makin rendah lah, sebab dia punya interest akan rendah kan. Contohnya lah, kalau sebelum ni pelabur boleh dapat katakanlah mungkin 5.5% bila diorang beli bond US, tapi lepas Fed turunkan kadar faedah tu, pulangan tu mungkin akan tinggal 4% je ataupun kurang. Bila yield rendah, yield ni dia adalah pulangan lah kepada pelaburan tu. So pelaburan pun akan pindahkan lah kepada tempat yang diorang rasa lebih berbaloi untuk duit diorang. Dan bila dana asing ni masuk ke Malaysia, diorang nak pegang kita punya aset yang di dalam ringgit Malaysia, diorang kena belilah ringgit Malaysia. Jadi permintaan terhadap ringgit Malaysia itu pun akan naik, dan juga dia punya nilai pun akan naik sekali. Konohani macam takut Malaysia maju, sebab tu hina dan bandingkan Malaysia. Aku kasih tahu ya, bukannya Malaysia itu memang sudah maju. Kalau tidak maju, nggak mungkin rakyat Malaysia itu mempunyai kendaraan masing-masing. Tidak seperti di kampung aku, belum tentu mutu satu rumah itu belum tentu punya satu. Bukan mau banding-bandingkan, memang dibanding-bandingkan dengan yang lain. Memang kenyataannya gitulah. Awak ni tak paham macam mana ni. Negara saya ni tak maju-maju. Rakyat pun banyak, pejabat pun banyak korup. Macam mana nak maju-maju? Kasihan Upin Ipin. Susanti sampai pergi dekat Malaysia, tolong jaga Susanti ya. Baik-baik. Panas. Apa aku membanding-bandingkan Malaysia dengan Indonesia? Karena aku duduk di Indonesia, kerja di Indonesia, belum pasti atau belum bisa buat rumah sendiri. Kalau kerja di Malaysia itu aku bisa buat rumah, bisa buat dapur, bisa, pokoknya mampulah buat apa saja yang di kampung aku yang belum aku buat. Bisa beli kendaraan walaupun roda 2, nggak usah roda 4. Roda 4 itu terlalu mahal kalau di Indonesia. Ya di sini murah, kereta murah ya. Karena di sini kan satu rumah terkadang punya kereta sampai 5, 6 itu. Kalau di Indonesia itu sudah tetangga wow hara huru hara. Harga ringgit Malaysia naik dan rupiah turun, dibilang tidak laku, geng, di beberapa negara oleh netizen Konoha. Namun apalah daya, geng, dibagi fakta langsung dengan warga Malaysia, geng. Kanda koyak, kanda malu sendiri bila tahu fakta yang sebenarnya seperti apa. Nah, ternyata, geng, itu menyebabkan ringgit naik. Ternyata pelabur-pelabur dari negara manapun itu invest ke Malaysia harus menukar uangnya, jadi mata uang akan naik. Jadi seperti itu ya, geng ya. Ternyata Indonesia belum nggak ada yang invest. Apa, geng? Apa takut untuk invest ke Indonesia? Ya tentunya takut, geng. Negara-negara ataupun takut untuk invest ke Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia ini banyak ormas, premanisme, pungli, dan pejabat-pejabatnya yang membuat para investor-investor asing tuh takut, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Banyak yang bertanya juga kepada gengnya, Mas, ormas tuh apa? Ormas itu adalah sebuah macam gangster ataupun macam preman, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.